kita bisa membuktikan bahwasanya ya luka-luka yang luar biasa seperti itu sembuh dengan sendirinya. Ada proses di situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Yanmu dimanapun Anda berada. Hari ini berjumpa lagi di Yanmu Karanganyar. Mudah-mudahan dengan hadirnya Yanmu Karanganyar ini kita bisa banyak memberi manfaat kepada sahabat-sahabat kita yang hari ini sedang berikhtiar, sedang berjuang, sedang berusaha untuk mendapatkan janji Allah, yaitu kesembuhan. Baik teman-teman sekalian, berbicara tentang kesehatan, hari ini kita ingin membahas apa sebenarnya sehat itu gitu ya. Karena banyak hari ini orang yang lagi bingung ketika kondisinya kurang baik, kondisinya kurang fit. Beragam cara mereka lakukan, beragam obat dikonsumsi, semua herbal sudah diminum, bahkan racikan-racikan tradisional tidak ketinggalan pula ia coba untuk mendapatkan kesembuhan itu. Namun apa yang terjadi? Banyak dari teman-teman yang hari ini belum mendapatkan kesembuhan sebagaimana yang mereka harapkan. Nah, di sini teman-teman kita akan sedikit sharing, sedikit berbagi sebenarnya kenapa hal itu terjadi. Ya, hari ini mungkin teman-teman yang sedang dalam kondisi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan yang mungkin tidak sesuai dengan harapannya, kita harapkan bersabar dan mungkin bisa menyimak video ini gitu ya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat dan bisa memberikan sebuah inisiatif atau mungkin ide-ide bagi kita semuanya bagaimana kita segera pulih dari apa yang kita rasakan hari ini. Karena kita harus yakin bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit, memberikan ujian terhadap kesehatan kita, pasti Allah sudah menyediakan obatnya, pasti Allah akan menyediakan kesembuhan itu bagi kita. Kalau kita hari ini belum sembuh, bukan berarti tidak ada obatnya. Mungkin hanya saja kita belum menemukan obat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita bukan untuk menyembuhkan, tetapi tugas kita bagaimana mencari kesembuhan itu, karena kesembuhan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita berbicara tentang kesehatan ya, kita berbicara terhadap tubuh manusia ini. Sebenarnya di dalam tubuh manusia itu mulai ketika diciptakannya tubuh manusia itu, Allah sudah sematkan sebuah sistem, sebuah jaringan di mana setiap jaringan, setiap sistem itu mampu bekerja dengan sendirinya sesuai fungsinya yang Allah ciptakan sejak kita lahir di muka bumi ini. Nah, mungkin teman-teman sempat ingat ya ketika kecil Anda mungkin tersayat peso, tergores, luka gitu kan, tanpa kita kasih obat, tanpa kita berobat gitu kan, kita bisa membuktikan bahwasanya ya luka-luka yang luar biasa seperti itu sembuh dengan sendirinya. Ada proses di situ ya. Bahkan ketika kita dulu waktu mungkin masuk angin gitu ya, demam, panas, kita juga nggak obatkan, ternyata apa? Ternyata dengan sendirinya berangsur-angsur segera pulih. Nah, itulah proses ya tubuh manusia, bagaimana tubuh manusia sebenarnya mampu meregenerasi, melindungi sebuah problem dalam tubuh manusia. Hanya saja hari ini kita sedang mungkin dibenturkan dengan masalah. Ketika kita sakit, kok kenapa nggak seperti dulu, nggak sembuh sendiri gitu kan. Bahkan kita sudah berobat-obat, ya tidak hanya menunggu, bahkan kita sudah berikhtiar berobat, tetapi juga belum menuai kesembuhan sebagaimana yang kita harapkan. Nah, ini teman-teman, kita perlu pahami ya tadi bahwasanya manusia itu adalah susunan dari triliunan sel, yang mana dari sel-sel itu dia saling berorganisasi menjadi sebuah sistem organ tubuh manusia, yang mana dari jaringan sistem itulah mereka berproses bekerja dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Nah, maka ketika kita berbicara sehat, ada dua komponen penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus memastikan sel-sel yang membentuk jaringan tubuh manusia itu sehat dan normal. Kapan sel-sel di dalam tubuh kita sehat? Yaitu ketika
sel-sel itu mendapat nutrisi sel yang dibutuhkan oleh sel-sel itu. Di sana ada sel jantung, sel paru-paru, semua sel tulang, sel saraf, dan semuanya sel. Karena organ-organ kita, baik itu saraf, jaringan otot, jaringan pembuluh darah, jaringan jantung, dan lain-lain, itu adalah semua organ yang tersusun dari ratusan sel-sel dalam manusia. Maka ketika kita ingin sehat, organ kita sehat, tubuh kita sehat, kita harus betul-betul memastikan cukupnya kebutuhan nutrisi sel yang dibutuhkan oleh organ-organ tubuh kita. Gitu ya, yang pertama itu. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan suplai nutrisi sel yang dibutuhkan oleh jaringan organ-organ tadi itu sudah terpenuhi, tersuplai, bahkan kita makan dengan makan yang bergizi sesuai yang dibutuhkan tubuh, namun masih juga bisa menyebabkan adanya problem atau masalah. Kenapa? Karena ternyata jaringan organ tadi itu sudah Allah susun sesuai dengan alurnya. Secara mungkin kalau kita biasanya mengatakan sesuai sistemnya, biomekaniknya, makan begitu kan. Ketika terjadi permasalahan dalam alur proses ini, walaupun nutrisinya kita dapatkan, tetapi proses alurnya itu bermasalah, maka pengolahan, maka penyediaan nutrisi yang hari ini kita masukkan ke mulut kita, baik itu berupa gizi-gizi dari makanan, kemudian obat-obatan sintesis ataupun herbal-herbal pilihan, ketika dalam sistem tubuh kita tidak mampu bekerja sesuai fitrahnya, sesuai fungsinya, maka di situ akan menyebabkan gagalnya penyediaan dari kebutuhan sel yang dibutuhkan organ-organ tubuh kita tadi. Nah, ketika kita berbicara sistem ini, teman-teman, kita perlu paham bahwasanya di dalam sistem tubuh manusia itu semuanya menempel pada rangka yang namanya rangka tulang. Rangka tulang. Tulang ini adalah alat gerak pasif di dalam tubuh manusia, tetapi fungsinya adalah sebagai penyangga dan pelindung dari organ-organ tubuh manusia yang ada di tubuh kita ini. Coba bayangkan kalau tubuh kita nggak ada tulangnya, mungkin seperti ubur-ubur gitu ya. Nah, maka di sini teman-teman, salah satu contoh saja kenapa mungkin kita sudah makan makanan yang banyak bergizi, tetapi kita masih terserang penyakit-penyakit seperti mungkin otot yang kaku, kemudian penyakit-penyakit degeneratif. Itu ternyata ada sebuah korelasi antara sistem metabolisme tubuh dengan kesehatan tubuh kita ini. Nah, kalau kerangka tubuh kita ini bermasalah, menyimpang, bergeser, itu akan menyebabkan di mana sistem tubuh kita tadi yang harusnya bekerja secara maksimal, mampu meregenerasi yang rusak dan mampu menyuplai kebutuhan yang dibutuhkan, maka di situ akan terhambat sehingga suplaian nutrisi yang dibutuhkan tadi tidak tersampaikan atau tidak terpenuhi. Nah, ini salah satu contohnya, misalnya kita ambil salah satu penyakit, misalnya penyakit lambung kan begitu ya. Lambung ini adalah sebuah organ yang sangat vital, yang sangat penting di dalam tubuh manusia. Bahkan Rasul katakan bahwasanya sumber gudang penyakit itu berasal dari lambung. Ketika lambung ini normal, maka semua tubuh juga akan ikut normal, maka berpuasalah, kata Rasulullah begitu. Nah, apa korelasinya lambung dengan kesehatan yang lain? Nah, lambung ini sebagai alat konverter pertama. Ketika makanan yang kita makan dalam tubuh kita itu akan diolah, dipecah oleh lambung menjadi sebuah nutrisi yang dibutuhkan sel-sel tadi. Akan tetapi perlu kita ingat, ternyata lambung bekerja itu atas sebuah order yang diberikan oleh rangsangan, oleh saraf, sistem saraf pembuluh darah kita. Sedangkan saraf itu ada dua poin dasar dalam saraf, yaitu saraf pusat dan saraf tepi. Saraf pusat itu mulai dari ujung otak sampai ke tulang ekor yang dia tersambung melalui jaringan sumsum tulang belakang begitu ya. Kemudian di situ ada saraf-saraf tepi yang menghubungkan ke semua organ tubuh manusia tadi. Ketika
ketika reflektor saraf tepi ini untuk yang memberikan order, yang memberikan rangsangan, yang memberikan perintah kepada organ-organ tubuh manusia itu terkendala, terhambat, maka akan terjadi ya kepasifan organ dalam itu untuk menerima rangsangan ataupun melakukan tugasnya. Nah, sebagaimana lambung tadi, di dalam tubuh manusia ya di tulang belakang itu ada saraf pusat, di mana saraf pusat itu ya mengalirkan saraf tepi yang menuju ke lambung, yang memberikan perintah, memberikan order kepada lambung supaya mencerna, memecah makanan dalam tubuh manusia ini. Jadi ketika saraf tepi ini bermasalah ya, mungkin disebabkan karena saraf kecepit, karena tulang belakangnya bergeser yang mengakibatkan ya ada himpitan pada saraf yang ke lambung tadi. Nah, ini ada sebuah problem yang akan menyebabkan permasalahan pada sistem pencernaan tubuh manusia. Nah, maka teman-teman, ketika hari ini kita ingin sehat, tentunya dua hal penting tadi, yaitu adalah menfitrahkan, mengembalikan susunan jaringan itu seperti sunatullahnya, seperti kodratnya. Kemudian yang kedua, kita wajib menyuplai, memberikan, menyediakan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita ini. Jadi tidak cukup dengan nutrisi saja ya, kita minum obat-obatan, kemudian minum herbal, makan makanan yang bergizi, itu tidak cukup ketika tidak diimbangi sistem kita yang normal. Karena apa? Kalau sistem kita tidak normal, maka pengolahan makanan yang kita makan pun juga tidak akan sesuai yang diharapkan oleh tubuh manusia. So, maka teman-teman, disinilah pentingnya memahami bagaimana kita menyelesaikan permasalahan atau penyakit-penyakit itu sampai titik akar masalahnya. Jadi teman-teman yang hari ini mungkin Anda sudah mungkin mulai merasa putus asa, mulai merasa letih dengan banyak mengkonsumsi obat-obatan tetapi belum mendapat menuai kesembuhan yang diharapkan, bisa jadi permasalahan itu bukan karena kurangnya nutrisi, akan tetapi terjadinya penyimpangan pada sistem tubuh Anda. Insya Allah Yanmu hadir dan kami mempunyai sebuah solusi untuk bagaimana menfitrahkan sistem tadi dengan yang namanya adalah body balancing terapi. Body balancing yaitu mengembalikan keseimbangan, mengembalikan kefitrahan tubuh manusia ini. Baik, itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya banyak kekurangan dalam penyampaian ini, yang mudah-mudahan kekurangan ini bukan menjadi penghalang bagi kami, akan tetapi menjadi penguat, penyemangat bagi kami untuk selalu belajar untuk mampu menebar manfaat sebanyak-banyaknya kepada umat. Terima kasih. Saya Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.